Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Afrinda, asal kelas HKIG. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bab pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu dilakukan, dan bagian ini memberikan kita gambaran mengenai topik dari penelitian yang hendak kita sajikan. Jadi yang hendak kita teliti harus menggunakan pendahuluan. Oleh karena itu, bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah ini menjadi bagian dari pendahuluan, dan kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi semua itu mencakup dalam pendahuluan. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang latar belakang. Latar belakang adalah dasar titik tolak yang berguna memberi pemahaman untuk pembaca ataupun pendengar tentang apa yang kita sampaikan. Jadi titik tolaknya ada di latar belakang itu, sementara latar belakang yang bagus disusun secara jelas dan jika perlu harus disertai bersama data ataupun fakta yang mendukung penjelasan tentang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisang Bayi Putra Nugroho. Saya dari kelas HKIG. Saya akan meneruskan materi dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai dengan penelitian. Tujuan dirumuskan sejajar dengan rumusan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode itu sendiri berarti alat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian, di mana penting untuk peneliti mencantumkan metode apa yang mereka gunakan, agar membantu pembaca mengetahui metode apa yang peneliti gunakan, apakah itu metode kualitatif, kuantitatif, ataupun observasi wawancara secara langsung. Nah, biasanya di dalam metode penelitian ini ditulis dalam 2-3 kalimat atau 60 kata. Dan yang selanjutnya adalah hasil penelitian, di mana ini bertujuan menjabarkan secara singkat dan jelas hasil penelitian. Hal ini bisa menjadi rujukan bagi para pembaca terkait dengan latar belakang yang akan diselesaikan oleh metode apa yang dipakai yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya hasil penelitian ini ditulis dalam 2-3 kalimat atau 60 kata. Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat abstrak. Dari unsur-unsur yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat abstrak. Yang pertama, jumlah kata. Cara penulisan abstrak yang pertama adalah jumlah kata maksimal, yaitu 150 kata. Jumlah demikian merupakan aturan umum yang perlu dipahami. 150 kata bukan menjadi jumlah yang mutlak terpenuhi. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah jumlah kata yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai 150 suku kata. Yang kedua, jarak antar baris. Setelah mengetahui jumlah kata yang digunakan, selanjutnya mengetahui bahwa spasi penulisan antar baris dalam membuat abstrak adalah 1 atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat. Yang ketiga, penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak yang dibuat harus dicetak miring dalam penulisannya. Yang keempat, bahasa. Dalam penulisan abstrak, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Yang kelima, kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak, diberikan kata kunci yang terkait dengan pembahasan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Yang keenam,
Penulisan singkat, padat, dan jelas. Di dalam penulisan abstrak yang akan dibuat, perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas, sehingga jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.